Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Regit Sarara dengan NIM 24030360052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang siklus urea atau dikenal juga dengan sebutan urea cycle. Yuk kita bahas bagaimana proses penting ini terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama, itu adalah siklus urea. Siklus urea merupakan proses detoksifikasi amonia di dalam tubuh. Amonia atau NH3 adalah hasil dari pemecahan asam amino yang bersifat beracun bila menumpuk. Nah, untuk mencegah racun ini menumpuk, hati sangat berperan penting dengan cara mengubah amonia menjadi urea, zat yang lebih aman dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Dan jelas itu adalah fungsi utamanya adalah untuk menjaga kadar nitrogen agar tetap seimbang di dalam tubuh. Dengan kata lain, tanpa adanya siklus ini, tubuh kita bisa mengalami keracunan amonia. Di sini ada beberapa tujuan utama dari siklus urea. Yang pertama itu ada menetralisir amonia yang toksik menjadi urea yang aman. Kedua, itu mengatur keseimbangan nitrogen agar tidak berlebihan. Yang ketiga, itu mendukung metabolisme asam amino dan juga proses sintesis protein. Dan yang terakhir, itu ada mencegah gangguan pada saraf dan hati akibat penumpukan amonia dalam tubuh. Jadi siklus ini itu bukan hanya sekedar reaksi kimia teman-teman, tapi merupakan mekanisme perlindungan tubuh yang sangat penting. Nah, di sini siklus urea itu terjadi di organ hati, tepatnya di sel hepatosit, dan juga reaksi ini berlangsung di dua bagian sel, yaitu di dalam matriks mitokondria dan juga di sitosol. Nah, setelah proses ini selesai, urea yang dihasilkan akan dibawa ke ginjal untuk kemudian dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, itu ada siklus urea terdiri dari 5 tahapan utama. Yang tahap pertama adalah pembentukan karbomoil fosfat. Enzim yang berperan di sini adalah karbomoil fosfat sintetase 1. Reaksinya itu melibatkan amonia, karbon dioksida, dan 2 ATP yang menghasilkan karbomoil fosfat di dalam mitokondria. Di tahap kedua itu ada pembentukan sitrulid teman-teman, di mana karbomoil fosfat itu bereaksi dengan ornitin menggunakan enzim ornitin transkarbomoilase. Yang tahap ketiga itu ada pembentukan argininosuksinat. Proses ini itu terjadi di sitosol dan menggunakan enzim argininosuksinat sintetase dengan bahan sitrulin, aspartat, dan ATP. Dan di tahap keempat itu ada pembentukan arginin dan fumarat yang dikatalisis oleh enzim argininosuksinat liase. Dan tahap kelima itu ada pembentukan urea serta regenerasi ornitin. Nah, di sini enzim arginase memecah arginin menjadi urea dan ornitin. Kemudian ornitin akan kembali ke mitokondria untuk mengulangi siklus ini lagi. Jadi, secara keseluruhan, reaksi siklus urea itu bisa ditulis seperti ini. Itu ada NH3 tambah CO2 tambah aspartat tambah 3 ATP. Itu menghasilkan urea tambah fumarat tambah 2 ADP tambah AMP tambah 4 PI. Artinya itu proses ini tuh memerlukan energi tinggi teman-teman, sekitar 3 ATP. Itu untuk mengubah senyawa beracun menjadi bentuk yang aman. Dan hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya energi dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita. Jadi di sini ada produk akhir dari siklusnya, yaitu adalah menjadi urea yang tidak beracun. Urea ini kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Nah, di sini manfaat siklusnya itu antara lain, yang pertama itu membantu detoksifikasi tubuh. Yang kedua, itu mencegah hiperamonemia, yaitu kondisi kelebihan amonia dalam darah. Dan yang ketiga, itu menjadi indikator bahwa fungsi hati berjalan dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan, itu ada siklus urea adalah mekanisme vital tubuh untuk membuang kelebihan nitrogen. Proses ini itu terjadi di dalam hati, melibatkan 5 tahap reaksi enzimatik dan sangat bergantung pada keseimbangan energi. Gangguan pada salah satu enzim juga dalam siklus ini itu menyebabkan penumpukan amonia yang berbahaya yang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf. Baik, demikianlah presentasi saya tentang siklus urea. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana tubuh menjaga keseimbangannya melalui proses biokimia yang sangat luar biasa ini. Dan terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.